Ada pertanyaan dari brosur di halaman 8 surat Ibrahim ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Apakah maksud dari ayat ini adalah setelah hari kiamat ada kehidupan lagi seperti kehidupan yang ada di dunia ini, Ustaz? Kehidupan sesudah mati yang jelas kita yakin, ya, sesudah manusia di dunia ini nanti mati, dimatikan semua, kemudian dihidupkan lagi. Ya, Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Dulunya kamu semuanya itu mati. Ya, sebelum ada ini kita dulu mati. Artinya dari benda-benda mati yang diciptakan oleh Allah hidup sekarang ini jadi manusia ini. Nanti summa yumitukum, terus dimatikan lagi oleh Allah nanti. Ya, dimatikan lagi. Setelah dimatikan summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Lah kehidupan besok sesudah mati itu apa seperti sekarang ini? Wallahu a'lam. Itu alam gaib, kita tidak tahu. Ya, tapi yang jelas setelah kita mati nanti, ya, yaumul akhirah nanti di hari akhirat kita hidup lagi. Ya, dihidupkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah kita lakukan sekarang ini. Ya. Nah, nanti apa hidupnya seperti sekarang ya nanti ditunggu aja tuh. Nanti saatnya saya akan terangkan seperti sekarang, nanti tidak. Tapi yang jelas harus diyakini bahwa besok ada kehidupan, dan hidup yang sesungguhnya justru hidup nanti. Kalau sekarang ini kan hidup sementara saja, nanti akan mati. Kalau hidup di akhirat nanti tidak ada kematian lagi sudah. Untuk menjadi warga MTA dan aktif mengaji di cabang, saya telah diancam oleh komite dan kades, tapi hanya 2 orang, tetapi mengaku dari masyarakat luas agar saya tidak masuk di MTA lagi. Jika tidak, saya akan dimutasikan dari wilayahnya. Karena diancam itu tidak saya hiraukan sampai sekarang, maka kurang lebih 1 minggu yang lalu saya dipanggil oleh atasan saya. Oleh atasan saya diberitahu bahwa saya sekarang dikembalikan ke kantor, yakni tidak diterima lagi di tempat tugas saya saat ini. Dengan tuduhan saya telah membawa resah masyarakat dan sebagai PNS sudah tidak bisa membawa atau memberikan rasa sejuk di mana saya berada, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami. Ya. Padahal kenyataannya masyarakat adem ayem dan menghormati saya. Juga sejak saya menjadi kepala sekolah di situ, semakin tahun semakin bertambah siswanya. Pertanyaan yang pertama, apakah saya harus diam saja dengan tuduhan tersebut di atas, Ustaz? Kemudian yang kedua, bolehkah saya menunjukkan brosur-brosur yang ada kepada atasan saya? Karena atasan saya ngendiko ngaji kok hanya lewat brosur dan radio. Yang ketiga, bagaimana dengan adanya mazhab-mazhab? Apakah MTA mengakui adanya mazhab tersebut? Mengakui dengan memakai tidak sama kan Pak Ustadz? Sebab pada waktu saya ditanya oleh atasan saya jawab, ya MTA mengakui adanya mazhab-mazhab itu, karena di dalamnya juga ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadisnya.
Tetapi beberapa hari kemudian saya dengar dari siaran ulang Jihad Pagi, Pak Ustadz menjawab pertanyaan tentang madhab MTA tidak ikut salah satu madhab. Mohon penjelasannya dan juga mohon solusinya. Atasanmu di mana tuh? Kamu sebagai apa? Jadi sebagai PNS kepala sekolah. Kepala sekolah lah. Atasannya kepala sekolah itu apa? Apa? Pengawas. Atasannya pengawas apa? Ya. Baru kepala sekolah karo pengawas kok takut. Malah pengawas itu tuduh ben melek matane. Iya. Kamu lihat sekarang, kemarin saya dengarkan Pro 3 radio RRI itu, dan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. 450 juta manusia di dunia itu menderita penyakit apa? Depresi. Ya. Sepertiganya itu di negara berkembang termasuk di Indonesia. Maka kemarin tayangan TV lihat enggak? Ada wanita nyopir nabrak polisi barang itu. Karena apa itu? Stres. Tidak hanya satu, sebelum itu juga wanita juga nyopir nabrak. Karena itu banyak yang meninggal itu. Kemarin wanita yang kemarin itu malah ya nganggo kotang tok, pakai celana pendek ya, telanjang lah nyopir udah nabrak uang. Belum lagi di sana sini terjadi tawuran. Belum lagi pembunuhan terhadap orang yang membunuh kita enak baik. Itu menandakan orang itu sakit jiwa. Jiwanya sakit. Nah, sedang Quran itu obat penyakit jiwa. Maka orang yang melarang ngaji Quran tidak boleh, itu orangnya lebih sakit jiwanya daripada yang sudah sakit tadi. Jadi tidak suka kalau orang jadi baik itu. Ya, apalagi kalau dia mengatakan orang Islam, ragu tentang keislamannya. Kalau orang Islam kok menolak Al-Quran, kafir dia sudah. Ya, sudah harus tegas itu. Coba kalau saya kok melarang orang ngaji, salahnya di mana? Kamu tunjukkan. Banyaknya orang korupsi itu sakit jiwanya, karena mengambil hak yang bukan miliknya, itu sakit jiwanya. Maka kalau kita dengarkan siaran TV, negeri kita itu sudah sakit dari atas sampai bawah. Yang korupsi kan orang-orang atas kan, orang bawah ada enggak? Sama, orang bawah ya banyak, sehingga sekarang ini mencari orang baik itu susah, mencari orang waras itu susah sekarang. Nah, sakit jiwa itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama. Karena Allah mengatakan qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa' lima fis syudur wa hudaw warahmatul lil mu'minin. Coba dibaca itu ayatnya. Surat Yunus nomor 110 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw warahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Telah datang pelajaran dari Tuhanmu, wahai manusia, maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu suatu pelajaran. Di samping menjadi pelajaran, ya, sebagai obat, syifa lima fis syudur, obat yang ada penyakit di dalam dada. Dalam dada maksudnya kolbun, ya. Bukan penyakit liver, bukan kuning, bukan, tapi penyakit hati yang ada di dalam dada ini. Di samping itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau dia mengaku dirinya beriman kok tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, malah kata orang ngaji Quran dibenci, difitnah, dicaci maki, diancam, maunya bagaimana? Kamu sendiri tidak paham Quran, ngakunya Islam. Ada orang ngaji kamu larang,
kamu diancam itu baru jadi kepala sekolah dari pengawas sudah begitu andai kata dia jadi presiden. Ya tak? Kadang orang itu diberi kenikmatan padahal jabatan itu suatu amanat akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Diberi amanat begitu menyalahgunakan wewenang. Mestinya kalau anak buahnya ngaji Quran, kalau dia orang Islam ya, harusnya bersyukur. Alhamdulillah semua dong ngaji Quran sehingga dia akan dapat pelajaran di Al-Quran, sehingga di lingkungan kepegawaian anak saya nanti akan menjadi baik semua karena dituntun dengan Al-Quran, harusnya gitu ya. Karena Quran diturunkan oleh Allah itu memperbaiki manusia waktu Quran turun, manusia jahiliyah saat itu ya seperti sekarang lah jahiliyah, nah sekarang modern ya. Dunia menjadi baik karena Quran, dunia menjadi aman damai karena Quran, sampai Allah mengingatkan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba dibaca surat Al-Imran tuh Surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni pada masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Nah ini dah, kamu ingatlah ketika kamu dahulu masa jahiliyah, kamu selalu bermusuhan, perang-perangan tiap hari seperti sekarang ini. Ada masalah sedikit perang, nah pelajar perang, ya, suku perang, antar kampung perang. Udah, dulu seperti jahiliyah begitu. Ada masalah sedikit perang. Terus? Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, diterangkan ayat Allah supaya kamu dapat petunjuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablillah itu maksudnya Quran. Ya, agama Allah kalau kita bicara agama Allah mesti Islam. Innad dina indallah. Sekarang tidak ada agama selain Islam. Agama yang diakui oleh Allah itu di sisi Allah itu hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Maka berpegang teguh agama Allah maksudnya berpegang teguh Islam. Kalau berpegang teguh Islam, sumbernya Islam itu dari Quran. Maksudnya sudut pegang teguh Al-Quran. Ya. Kalau kamu pegang teguh Al-Quran, jangan sampai terjadi cerai-berai. Ingatlah dulu kamu sudah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Di kamu jahiliyah dulu, Allah menyatukan hatimu dengan nikmat Allah itu, dengan Islam, dengan Quran. Sehingga yang kamu selalu bermusuh-musuhan akhirnya menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Kamu dikatakan oleh Allah ibaratnya kamu sudah di tepi jurang neraka. Karena kamu dalam keadaan kafir, saling berperang, andai kata mati masuk neraka kamu. Mati dalam kekafiran masuk neraka. Tapi dengan nikmat Allah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, kamu menjadi damai. Permusuhanmu jadi damai sehingga terselamat, kamu tidak jadi mati karena tidak jadi bunuh-membunuh. Yang dulu satu sama lain ingin membunuh, namanya perang, terus sekarang damai ingin mempererat persaudaraan. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah.
Maka Islam datang itu menyebarkan kedamaian. Ya, lah kok kalau orang Islam malah tidak membawa damai, membawa Quran tidak damai, itu mesti jauh dari tuntunan Islam. Hanya ngaku Islam saja tapi nggak paham tentang Islam. Islam itu tidak suka permusuhan, tidak suka perkelahian, tidak suka pembunuhan orang, tapi Islam itu menebarkan keselamatan. Maka Nabi kita mengatakan, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Hal adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsu salam bainakum. Nabi kita mengatakan, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Syarat masuk surga itu harus beriman. Tidak ada orang tidak beriman masuk surga. Nah, kamu tidak dikatakan beriman sehingga saling berkasih sayang. Jadi orang iman itu ada rasa kebencian, kedendaman, tidak adanya menebarkan kasih sayang. Maka Allah memerintahkan Nabi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah di dalam dakwahku menyebarkan Islam, tidak minta upah dari kamu manusia. Nah, tapi hanya mengharapkan munculnya kasih sayang di antara kalian. Jadi Nabi berdakwah Islam itu artinya menebarkan kasih sayang. Maka kalau kamu mengatakan beriman kok tidak ada kasih sayang, apalagi sesama muslim. Dan sesama muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Kalau ada perselisihan tuh fa aslihu baina akhwaikum, didamaikan, diislahkan. Maka dengan ketika kamu jahiliyah tadi, dengan datangnya Islam berhenti bermusuhan sehingga kamu tidak jadi masuk neraka. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak beriman kalau kamu tidak kasih sayang. Terus ditunjukkan, maukah kamu saya tunjukkan jalan sesuatu hal apabila itu kamu lakukan muncul kasih sayang. Apa itu? Afsu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi Islam itu menebarkan keselamatan. Tebarkan salam di sini bukan kalau ketemu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, bukan itu. Ya itu juga betul, tapi tidak hanya di lisan. Karena assalamualaikum mudah-mudahan kamu selamat, gitu kan? Dijawab ganti waalaikumsalam mudah-mudahan kamu juga selamat. Nah, jadi sesama muslim itu satu sama lain saling mendoakan saudaranya untuk selamat. Kalau kamu mendoakan saya supaya selamat, jangan berbuat sesuatu kamu yang tidak menyelamatkan saya. Saya juga begitu, waalaikumsalam mudah-mudahan kamu selamat. Sehingga saya akan berbuat sesuatu yang menyelamatkan kamu semua. Ya, antara kita sama muslim saling menyelamatkan. Sampai Nabi mengatakan haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Kalau orang muslim kok menghina saudaranya sama muslim, haram, hukumnya dosa. Nabi mengatakan termasuk suatu kejahatan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Ya. Nah inilah harus ditakan. Jadi kita itu hanya ketemu salam, waalaikumsalam, udah, tapi hatinya menyimpulkan kebencian. Nah untuk menjaga manusia keselamatan ini tidak bisa kecuali dengan hablillah tadi, Quran. Maka dulu kamu selalu perang, setelah datangnya Quran masuk ke hatimu, damai. Maka kalau tinggalkan Al-Quran, pasti bercerai-berai. Sekalipun kamu Islam, ya, kitab sucinya katanya Quran, ini Quran, tapi ajaran Quran tidak dipakai, mesti terjadi perceraian, kebencian. Maka tadi aneh, sampai ada kok ngaji kok malah raento, gitu. Aneh kan? Padahal sudah jelas, ada malah umat Islam yang ada pengajian malah dibubarkan, digeruduk. Padahal itu mbak keselamatan. Tapi jelas-jelas itu pabrik ekstasi yang menjadikan manusia sakit jiwa, banyak pembunuhan, banyak, malah dibiarkan saja. Malah jadi pegawai ini neng kono. Aneh enggak? Nah,
Jelas-jelas itu membawa kerusakan malah dibiarkan. Jelas membawa kepada kebaikan malah ditentang. Nah ini mau manusia apa begini ini? Ya. Maka jangan harapkan baik tanpa Al-Quran. Kita seluruh warga Masjid Tahfidz Al-Quran harus mempunyai keyakinan manusia ini baik secara pribadi, masyarakat atau negara, tanpa Al-Quran tidak mungkin bisa jadi baik. Ya, harus yakin. Kalau manusia tanpa Quran bisa jadi baik, Allah sia-sia mengutus Nabi Muhammad, sia-sia menurunkan kitab suci Al-Quran. Wong tanpa Quran jadi baik kok, tidak nurunkan Quran barang. Ya. Maka itu kita harus yakin manusia tanpa Quran tidak jadi baik. Nah, untuk itu maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Saya ingin jadi orang baik, kita kaji Quran, kita amalkan Quran. Perintah Quran juga menerangkan jangan hanya dirimu sendiri, keluargamu dijaga, ku anfusakum wa ahlikum. Jadi dijaga dirimu dan keluargamu. Juga kerabat-kerabatmu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kerabat-kerabatmu yang dekat itu. Udah ya, sekarang kita jawab minggu yang lalu dulu. Nanti pertanyaan bebas kalau ada waktu nanti. Tanggal 23 September. Yo. Tentang sholawat, apa ada tuntunannya apabila khotib mengucapkan Nabi Muhammad, lalu jamaahnya menjawab sallallahu alaihi wasallam. Memang itu ada hadis Nabi, ya, bacakan saja ya hadisnya. An Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali anaknya Abu Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib ya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut di sisinya tetapi ia tidak bersolawat kepadaku. Hadisnya itu mungkin yang dipakai hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 211 nomor 3614. Itu hadisnya. Apalagi? Apakah ada tuntunannya apabila berdoa supaya membaca sholawat Nabi? Yaitu adab. Yang biasa kan baca sholawat itu ya pertama memuji Allah, kemudian ada sholawat, baru yang lain ya. Biasanya orang berdoa kan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, ya itu sholawat. Baru berdoa. Itu adab berdoa lah. Apalagi? Mohon dibacakan dalil tentang orang yang mempercayai omongan dukun, Ustaz. Nah, Pak dukunnya datang enggak ini? Dukunnya. Bacakan ya. An Sofiyata an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an say'in lam yukballahu sholatu arba'ina lailatan. Hadis riwayat Muslim. Dari Sofiyah, dari sebagian istri Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1751. Lagi ya. An Abdillahi qala man ata arrafan au kahinan fa asalahu yu'minu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun menanyakan sesuatu kepadanya dan percaya kepada apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dukun nanyakan sesuatu, dia percaya pada dukun itu,
katakan ini berarti kamu sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang diturunkan kepada Nabi apa? Al-Quran. Berarti kamu sudah kafir terhadap Al-Quran. Kan banyak tuh datang kepada dukun menanyakan ini, ya. Nah itu sudah apa kata dukun digugu. Nah itu berarti kamu mengkufuri Al-Quran. Sholatmu 40 hari hilang. Datang kepada dukun, ya. Terus suruh baca apa 1001 kali yat malam, ya. Nanti akan datang jin dari Baghdad membawa kotak isi uang. Nah, dah percaya. Baca beberapa bulan, baca itu ternyata jin dari Baghdad yang bawa uang tidak datang. Nah, bareng ngrungokke radio baru krasa nek dihapusi. Nah, coba andai kata jin dari Baghdad nggawa sekotak isine uang. Uang dari Baghdad itu duit apa kuwi? Ya, kok sing nggawa jin ini terus gimana? Nah, dari lihat itu sebenarnya terasa nek kapusan itu terasa. Terus suruh beleh. Wah, kemarin tuh beleh ayam jemani yang ireng kabeh. Ya dah. Katanya sulit dicari, kalau suruh carikan saya ada, tapi harganya 3,5 juta. Lah dilakune kan apa eneng pitik rego 3,5 juta mung dibeleh nggo selamatan. Itu dihapusi itu jelas. Nah, termasuk ini Bapak-bapak saudara yang menyerahkan jimat itu kan habis kapusan dukun-dukun itu. Sudah ribuan jimat yang kamu serahkan ini. Nanti ada yang menyerahkan jimat enggak? Ya, mudah-mudahan wis entek mudah-mudahan. Ya kan? Nah, itu kapusan itu. Jimat yang diserahkan gini kan ada untuk menyuburkan tanaman, untuk menolak bahaya, untuk menghalau angin, udah tuh macam-macam tuh. Ada lagi Quran Istanbul untuk keselamatan, kalau kamu bawa kemana saja selamat dengan itu lah. Itu ditipu semua itu. Maka Nabi mengatakan datang kepada dukun, percaya apa yang dia omongkan dukun itu 40 malam sholatmu hilang. Ya, di samping itu kamu berarti telah kufur kepada Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, waktu ini dikandani hadis itu dijelaskan kufur pada Al-Quran, si nekat medukun silahkan. Sing dadi dukun ya tetap jadi dukun, unduan hasilnya besok. Kan masing-masing kan memetik hasilnya sendiri-sendiri. Hanya ini kamu tanyakan, hadisnya saya bacakan. Terus apa lagi? Apa ada larangannya kencing dengan berdiri? Enggak ada. Loh, kencing berdiri di sini ya. Larangannya enggak ada. Terus apa lagi? Apa ada larangannya makan sambil berbincang-bincang dengan orang lain? Tidak ada. Nek wong Jawa ora ilok. Mangan kok sambil ngomong tuh ora ilok kan. Nek cara wong Jawa mangane ora usah omong ngetintin tek okeh gitu loh. Kalau larangan agama tidak ada. Apalagi? Saya seorang sopir mobil bak terbuka. Setiap hari charter rombongan orang pencari rosok kira-kira 10 orang dengan perhitungan misalnya untuk beli BBM 50.000 dan store 100.000, maka setiap orang dikenakan biaya 15.000. Sedangkan sopir dapat bayaran dari juragan pengepul rosok dihitung dari omset rombongan 10 orang dikalikan 7%. Jika omsetnya 1 juta rupiah berarti bayaran saya 70.000 rupiah dan seterusnya. Dan dalam transaksi kulaan rosok tersebut ada beberapa orang yang dalam menimbang rosok itu kurang pas, yakni timbangannya nyokot. Sudah sering saya ingatkan, tetapi masih saja ada yang melakukan begitu. Halalkah bayaran saya yang diambil dari omset rombongan tersebut, Ustaz? Ini hasil ngaji lah ini. Ya dah. Padahal dia sopir. Nah, sing curang itu kan yang jual rosok tadi. Dia nimbangnya dikurangi timbangannya, ya dah. Soalnya nggak ada hubungan dia tuh, tapi karena kehati-hatian, ya jangan-jangan saya termasuk orang yang menolong orang mengurangi atau curang dalam menimbang. Karena Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kamu tidak termasuk menolong orang yang berbuat dosa karena
dia berbuat dosa sudah kamu tegur, kamu ingatkan. Menimbang dengan curang, tidak betul kamu ingatkan. Nah, perkara nekat itu urusan dia. Ya, kamu sebagai sopir pengangkut truk ya sudah lebokno kene, yang penting bayarannya kan itu kan. Insya Allah bayarnya halal dan kamu sudah menegur. Adapun tadi menimbangnya tidak haram, tidak halal karena curang, dosanya ditanggung mereka. Ya. Jadi orang yang hasil ngaji itu hati-hati. Coba ngene tekok halal apa ora. Ya enggak? Padahal dong ngerampok duit triliun miliaran orang gagas halal apa haram kok. Nah, andai kata orang semua ngaji, ngamalkan hasil kaji seperti ini, udah KPK ora padu karo polisi. Enggak. Dan KPK kan padu dengan polisi ditayangkan wong sak Indonesia ngerti kabeh. Terus piye? Nah, pemberantasan korupsi berpadu, ini podo-podo penegak hukum. Mau nemoni apa negara kita ini? Ya, maka tepat kalau ini banyak kena penyakit jiwa itu. Ya. Kalau tidak diobati makin parah itu. Nah, obatnya jiwa Quran tadi. Maka harusnya pemerintah itu memfasilitasi kajian seperti kita itu, dibuka pengajian-pengajian yang menghambat-hambat kajian harusnya ditekan itu. Pengajiannya kan memperbaiki umat. Ya. KPK masih senang banget harusnya dengan kita ini, karena membantu. Ya, ya coba kalau KPK dengar pertanyaan seperti itu aja ditanyakan, dah kalau orang-orang semacam ini orang khawatir nek korupsi kan itu kan, seraya amanat apa orang pasti. Yang boh aku lagi tadi sopir, boh nek tadi juragan, boh sampean. Setannya gede, tapi mudah-mudahan lah. Dimanapun sebagai apapun kalau selalu ingat pada Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu di mana saja selalu takut pada Allah. Jadi sopir takut pada Allah, jadi juragan takut pada Allah, jadi apa saja takut pada Allah. Insya Allah selamat. Selamat. Nah, apalagi? Sebagai sopir, saya sering mendapati waktu sholat masih dalam perjalanan, dan yang paling sering ialah waktu sholat maghrib. Kadang saya menyempatkan sholat di masjid atau di musola. Tetapi dalam kondisi tertentu, saya juga bablas karena jarak perjalanan saya kurang lebih 50-60 km. Sehingga sholat maghrib dan isya saya jamak setelah tiba di rumah sekitar jam 21 sampai jam 22. Saya sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu sholat isya 4 rakaat. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Memang menjamak itu begitu itu benar, artinya betul ya, jamak tidak ngosor kan. Tapi lebih baik lagi kamu pertahankan sholat dalam perjalanan, itu lebih baik daripada nanti kamu jamak saat di rumah. Ya, sopir mampir masjid, jelot, ya sholat dijamak. Bagus jamak dalam perjalanan. Orang musafir memang boleh menjamak dalam perjalanan itu, dijamak sekaligus boleh dikosor. Ya, jadi kebiasaan yang sudah tadi mampir sholat itu lebih baik. Ya, sekaligus raup wudu itu kan penyegaran lagi. Ya, itu lebih baik dikerjakan yang sudah biasa itu, jamaknya jangan di rumah tapi dalam perjalanan tadi. Terus? Mohon dijelaskan tentang pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah Jum'ah. Apakah ada penjelasan dalam hadis bahwa pelaksanaannya 2 rakaat Ustaz? Jadi dalam sholat ba'diyah Jum'ah itu, kalau kamu sholat di masjid, kamu kerjakan 4 rakaat. Kalau sholatnya di rumah, cukup 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu di rumah. Nah, kalau di masjid 4 rakaat lah. 4 rakaat itu apa? 4 rakaat terus apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita memahami dari pelaksanaan sholat yang diajarkan Nabi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang menjelaskan begitu memang tidak ada, tapi dari pemahaman yang lain, ya Nabi mengatakan seperti itu. Sholat malam itu 4 rakaat. Ketika Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan sholat malam, sholatul lail masna. Lah itu berarti pelaksanaannya 2-2. Sholatul lail wal nahar masna. Dan awalnya sholat itu memang 2-2. Ya, awalnya sholat itu 2-2.
Setelah sampai Nabi di Madinah ditambah 22 kecuali maghrib dan subuh. Maka dari beberapa hadis itu kita memahami pelaksanaan 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apalagi? Mohon dijelaskan Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Karena umumnya orang bila mendapatkan ujian atau musibah atau kesulitan, baik masalah rumah tangga, ekonomi, terserang penyakit yang tidak kunjung sembuh dan sebagainya, yang terlihat hanya kesulitan, sedangkan jalan keluarnya sulit ditemukan. Padahal dalam ayat dijanjikan setiap kesulitan ada kemudahan. Mohon diterangkan contoh konkretnya, Ustaz. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusro, kan itu kan? Jadi jangan kamu anggap sekarang barang sulit terus dapat kemudahan seolah-olah spontan begitu, tidak. Ya bisa begitu, bisa tidak. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia suatu perbuatan yang baik dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, itu jangan kamu anggap sia-sia perbuatanmu itu. Dengan perbuatanmu yang baik itu Allah akan memberi balasan yang jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Maka kalau kemudahan tidak didapat di sini, nanti kamu akan diberi kemudahan di akhirat nanti karena perbuatanmu tadi. Kerja di dunia dengan susah payah, maka Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam, bercocok tanam, memetiknya nanti di akhirat. Maka kalau kamu dengan susah payah untuk membuat suatu perbuatan yang baik, nanti akan mendapat kemudahan, hasil panennya nanti baik. Nah, itu jadi jangan seolah perbuatanmu sia-sia, tidak. Itu memacu manusia untuk selalu berbuat baik walaupun susah payah. Nanti kemudahan akan kamu peroleh. Kalau gambarnya Nabi tadi, di dunia itu kamu menanam, kalau kamu mau nanam nanti akan mengetam. Kalau kamu mau nandur nanti akan panen. Ya toh? Lah nek kepengin panenannya baik, tandurannya yang baik, dipelihara betul. Menanam tuh memang susah payah toh, kesel kan? Mana menanam dengan ini ada pupuknya, ada cabuti rumputnya, gawean tok, kok kesel. Lah nanti hasil panennya kamu tinggal menikmati. Nah, maka di dunia ya begitu, kalau orang berbuat baik, amal soleh, nah, dibayar, diberikan oleh surga, dibayar dengan surga, diberikan oleh Allah. Jadi nggak ada perbuatan yang sia-sia gitu loh. Apalagi mencari belut pakai strom itu apakah termasuk menyiksa? Ya menyiksa nek kamu mancing kuwi lho, cangkeme iwak mbok cantol kawat kok ya toh. Ya ndak? Masa iwak mancing kecantol kawat pancing kuwi barang biasa mbok gepuk sisan sirahe. Nah, manusia itu kejam toh. Nah, itu tidak. Bagaimana caramu bisa nyekel belut tadi ya? Boleh saja. Apalagi? Saya seorang buruh bangunan. Pada saat itu saya masuk kerja 3 hari, tetapi saya digaji kerja 4 hari. Dan seketika itu uang tersebut saya kembalikan kepada yang membagikan gaji. Lalu orang tersebut bilang, ya sudah, kamu saya beri sebagian, tetapi jangan bilang siapa-siapa. Dengan ucapan itu sampai sekarang saya tidak berani menggunakan uang tersebut. Sebenarnya uang tersebut halal apa haram, Ustaz? Haram itu. Nah ini kan hasil ngaji juga ini. Ya, kerja 3 hari, dibayar 4 hari, dia merasa yang 1 hari kok halal ini. Ya, kemudian yang memberi tadi, ya sudah kamu tak bagi sebagian, tadi ditompot. Tapi setelah ditompot pikirannya datang lagi, ini halal apa tidak? Ya. Padahal umumnya kamu kerja 3 hari tapi minta gaji seminggu, ongkon ngabsen kayak kancane. Kok titikno ya absennya dititikkan begitu, saya tidak masuk tapi ditulis ditanda tangankan. Nah gitu kan, nanti sehingga gajian jaluk mandore didelok absennya loh ning tanda tangane kabeh padahal masuknya 3 hari. Ya ta? Tapi karena hasil ngaji kebablasan sehari, saya hanya 3 hari, kenapa dibayar 4 hari? Nah maka orang kalau udah begini semua negaranya aman udah. Kalau orang itu seperti ini semua, seperti saudara ini yang mudah-mudahan sudah bertahan lurus begitu, dah tidak akan ada korupsi, tidak akan membuat KPK barang nggak perlu.
Ya, polisi barangnya rasa perlu rasa menyidik-nyidik wis wae jujur kabeh. Nah, sekarang kan susah, tukangnya penyidik ya bohong. Ya dah. Udah, maka sekarang ini aparat hukum pun juga berbuat sama. Tukang menyidik padahal dia itu ya mestinya pantas disidik juga lah, jadi kacau kan. Ya, maka itulah harus disyukuri nikmat ngaji ini sehingga katutan harta yang bukan miliknya tidak mau, karena yakin harta yang masuk dalam perut kita ya nanti jadi daging, jadi kulit, jadi nanti haram masuk surga. Di samping itu kalau makanan yang masuk dalam tubuh kita ini makanan yang haram, itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, pelajaran itu masuk kan, ingin bersih karena Allah juga memerintahkan ya itu ya Yohanes kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan baik walaupun sedikit tapi halal baik itu yang menjadi berkah. Nah, mestinya kamu kembalikan pada yang dan bayar tadi ya. Sampai sekarang tidak mau menggunakan, kamu gunakan yang 3 hari itu halal kamu. Nah, yang sehari tidak kerja digaji tadi itu yang perlu kamu kembalikan. Apalagi Dalam usul fikih diterangkan bahwa perkara ibadah semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan untuk perkara dunia semuanya boleh kecuali yang dilarang. Apakah batasan-batasan atau ciri-ciri yang termasuk ibadah sehingga bisa tahu kalau itu tidak ada perintahnya berarti tidak usah dilakukan, Ustaz? jadi ibadah itu ya tata cara yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah, itu namanya ibadah. Apa berdoa, apa sholat, atau puasa, atau zikir dan sebagainya itu ibadah. Pokoknya tata cara hubungan makhluk hamba manusia ini terhadap Allah. Nah, itu ibadah. Maka harus ada contoh. Nah, harus ada contoh dari Nabi, ada perintah. Selama tidak ada perintah, tidak ada contoh, jangan dilakukan. Ada perintah, pelaksanaannya harus mengikuti contoh. Lah yang diangkat memberi contoh yang baik siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah hasanah itu Rasulullah. Maka kita harus yakin bahwa manusia yang paling tahu tata cara mendekatkan diri kepada Allah itu Rasulullah. Maka kalau mendekatkan diri kepada Allah mengikuti cara Rasulullah itu yang paling benar. Jangan sampai Rasulullah SAW menentukan cara, kita membuat sendiri. Ya, misalnya Rasulullah nuntunkan kalau ada orang mau mati, dituntunkan supaya membaca apa? Supaya ditalkinkan membaca la ilaha illallah. Ya, kalau ada orang mau mati, sakaratul maut, dituntun supaya membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dituntunkan di situ. Itu tuntunan Rasulullah. Jangan terus kamu tidak suka itu buat sendiri. Baca ke Yasin wae nek mati gendang mati. Nah, padahal Rasulullah tidak menuntunkan begitu, lah kok kamu membuat sendiri. Nah, itu namanya ibadah yang tidak menurut tuntunan Rasulullah. Rasulullah membuat aturan kalau kamu mau beribadah, nusuk itu ibadah wujudnya menyembelih hewan. Ya, mau ibadah ada hubungan bayi lahir, sembelihkan kambing pada hari ke-7. Jelas pada hari ke-7. Lah kamu menyembelih kambing akikah tapi tidak hari ke-7. Lah namanya kan tidak nurut aturan. Jadi namanya ibadah itu mesti ada aturannya, ada ketentuannya, ada waktu-waktunya gitu lah. Maka urusan dunia bebas. Selama tidak ada larangan, silakan. Tapi urusan ibadah harus lihat contoh. Ya, terus Ketika saya melihat film Umar bin Khattab pada episode penyiksaan terhadap orang yang baru masuk Islam, misalnya Bilal, lalu muncul pertanyaan, mengapa Abu Bakar, Ali, dan Utsman bin Affan tidak mendapat siksaan? Kok sepertinya enak tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy? Kamu nggak tahu orang dulu itu ya, makanya namanya jahiliyah. Orang yang mendapat siksaan, dapat cemoohan, dapat tekanan itu terutama orang-orang yang lemah dan budak. Budak-budak itu disiksa majikannya kalau dia tidak mentaati aturan majikannya. Orang-orang lemah, ya,
orang melarat, orang miskin. Inilah. Abu Bakar itu orang kaya, ya, dan banyak sedekah beliaunya. Maka tidak berani, berolol Abu Bakar nggak berani. Umar itu orang kuat juga, kaya dan kuat. Ya. Ketika zaman jahiliyah, orang Islam mau masuk Islam terang-terangan saja, kalau kelihatan Umar takut. Maka setelah jadi orang Islam, lah orang-orang kafir ya takut dengan Umar. Tapi Bilal itu budak, maka dia masuk Islam ya oleh majikannya namanya Umayyah bin Khalaf, dipanggil, itu lepaskan ajaran Muhammad, yang tidak mau ya terus dianiaya itu. Nah, karena Abu Bakar orang kuat, maka melihat budak dianiaya majikannya karena Islam, ditebus oleh Abu Bakar. Mintanya berapa dibayar, telah ditebus oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Nah, itu memang zaman jahiliyah seperti itu. Sekarang pun ya begitu. Yang mengamalkan hasil kaji dan sebagainya, orang yang mendapat tekanan-tekanan itu biasanya ya orang yang lemah dan ekonominya lemah juga gitu loh. Tapi orang yang kaya, apalagi mempunyai jabatan, ya tidak dianiaya seperti yang tidak. Itu sudah sunatullah seperti itu. Sepertinya enak, tapi bukan berarti enak. Abu Bakar pun juga pernah mendapat ya, tekanan dari kaumnya, cemoohan juga. Tapi Abu Bakar ya, orang kaya dan orang yang, maka disebut Abu Bakar As-Siddiq itu ya, karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Apalagi mengapa ibu dan bapak Nabi masuk neraka padahal Nabi Muhammad belum lahir? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum terkena dakwah Islam kemudian mati? Misalnya orang Indonesia dahulu yang hidup pada masa sebelum Islam masuk ke Indonesia dan mereka masih animisme Hindu atau agama lain dan mereka belum pernah mendengar Islam. Mereka itu termasuk yang bagaimana, Ustaz? Ya, kalau itu mudah-mudahan tidak diseksa oleh Allah. Coba dibaca surat Bani Israel ayat 15. Surat kalau memang belum pernah ada penyampaian dakwah kepada mereka, ya mudah-mudahan tidak diseksa oleh Allah. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ya, kami Allah tidak akan mengazab sebelum diutusnya atau mengutus seorang Rasul kepada manusia itu. Memang dulu Islam belum masuk di Indonesia, orang-orang Indonesia masih punya kepercayaan yang lama, belum pernah ada dakwah, belum ngerti, ya mudah-mudahan dia mati menurut ayat ini tidak diazab oleh Allah. Apa termasuk surga? Nah, surga itu tempatnya orang yang bertakwa. Amanu wa amilus sholihah. Dia belum mendapat tuntunan, ya bagaimana dia bertakwa? Ya, berarti ya tidak masuk surga kan itu kan? Kalau masuk neraka, lah wong dia urung tahu. Lah terus manggon ngendi? Ndak usah ikut mikir. Itu urusan Allah. Urusan Allah itu. Hanya Allah membuat ketetapan, Allah tidak akan mengadab pada manusia yang belum diutus kepadanya seorang Rasul, membawa peringatan, pemberi kabar gembira dan sebagainya. Ya masih ada waktu sedikit, kita gunakan untuk tanya jawab langsung. Dari Bapak di lantai 2 dulu, 2 Bapak, kemudian nanti 2 Ibu. Silakan Bapak. Oke, sebutkan nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujo dari Binaan Bambang Lipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, yang kemarin diresmikan Presiden itu, gubernurnya. Ya, mari Ibu, Bapak. Oke. Pertanyaan nomor 1. Ada beberapa pertanyaan, yang lain nanti titipan dari Binaan
Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Untuk itu mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 4 atau 5. Pertanyaan yang pertama. Maksimal 3, Pak. Ya. Enggak, 2 orang sih, Pak. Ya, ya. Oke, nanti. Nganyang 2 orang. Nanti ya, tapi Wakili, oke. jangan sulit-sulit loh Pak ya. Mungkin betul, Pak. Nomor 1. Malam Lailatul Qadar itu sebenarnya masih ada atau sudah tidak ada? Kalau ada, pertandanya apa? Yang kedua, tahlilan ngirim pahala kepada roh, selamatan dan kawan-kawan jelas no way. Gak direken entek ayak kula mboten derek. Panggeyang sing dadi kita. Gak ritek. Tapi tadi Ustadz juga masih membuka peluang atau menyalakan lampu hijau untuk makmum di belakang imam yang masih nguri-uri barang yang doif, karena kunut itu dalam kumpulan buku hadis yang populer, palsu dan lemah, yang populer di Indonesia itu jelas dikatakan di sana hadisnya doif. Apakah si makmum tadi tidak termasuk pendukung penguri-uri hal yang doif tadi? Yang ketiga, pada surat Al-A'raf ayat 31-32, seperti apa korelasinya dengan hadis pada buku yang kami baca itu, hadis nomor 1338 pada buku Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim tentang haram laki-laki bercincin emas. Di buku itu di halaman 739 yang dikarang oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang keempat, wanita nikah, ini titipan, wanita nikah ditinggal mati suami yang belum sempat mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Kemudian yang kedua, wanita janda yang dinikah siri ditinggal pergi entah mati entah hidup juga tanpa mengucapkan kamu saya cerai. Nah, apakah janda-janda ini bisa dikawini oleh orang lain atau dinikahi oleh orang lain? Yang kelima, suatu ketika menggoreng telur yang di dalamnya itu ada embrio yang sudah kelihatan ada agak darah. Karena mungkin eman-eman, maka didublek campur, apakah itu termasuk darah haram apa itu bisa dimaklumi, karena kalau dibuang itu terlalu banyak untuk dibuang, eman-eman istilah Jawanya. Itu apakah haram apakah bukan? Kemudian ini suatu harapan, fenomena lansia cenderung ACC kajian di MTA. Agar mereka fokus dan khusyuk mencari bekal mati, apakah di MTA ini tidak ada suatu wacana atau kiat-kiat untuk mendirikan pondok pesantren khusus untuk orang-orang lansia yang sudah insya Allah menjelang mati dan mempunyai modal, mempunyai bekal yang cukup, Ustadz. Kemudian Sudah cukup Bapak, sudah cukup. Untuk yang lain nanti tidak kebagian Oke, waktunya. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mengenai Lailatul Qadar itu sudah berulang kali ditanyakan. Ya, di sini juga saya terangkan juga. Kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an, itu jelas. Sudah tidak ada lagi malam turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diturunkan ketika zaman masih Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, Quran sudah tidak akan turun lagi. Maka kalau yang dimaksud Lailatul Qadar malam turunnya Al-Qur'an, sekarang sudah tidak turun. Apalagi kalau yang disebut malam Lailatul Qadar itu
turunnya Quran yang pertama kali, ya, itu sudah lebih jelas lagi juga tidak ada. Adapun ya tiap-tiap bulan Ramadan Nabi kan menganjurkannya tiap kalau sudah sepertiga dari bulan Ramadan yang akhir, dari tanggal-tanggal yang ganjil itu Lailatul Qadar, ketika itu kan Nabi masih hidup. Ya, nah sekarang sudah tidak Nabi tidak ada. Kalau orang mau menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, ya istilahnya memperingati aja lah. Maka kalau memperingati, merasa senang, merasa bangga dengan turunnya Al-Quran, maka setiap malam Ramadan, ya, setiap malam Ramadan itu pun juga berbeda pendapat. Malam Ramadan juga ganjil, atau lagi yang berpendapat pokoknya malam Quran diturunkan bulan Ramadan, ya Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 sampai hari tanggal terakhir Ramadan, ya itu perlu dicari kalau memang mengharapkan itu. Nah, sehingga kalau mau menyuburkan atau menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, gunakanlah malam itu untuk banyak beribadah, untuk banyak baca Quran, karena ini mengagung-agungkan, mengenang peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran yang sangat bermanfaat buat manusia yang beriman. Seperti tanggal 17 Agustus misalnya. Kalau tanggal 17 Agustus tahun 45 hari proklamasi, itu tiap tahun tanggal 17 Agustus itu turun, ada gitu, datang. Tapi tanggal 17 Agustus proklamasi ya hanya sekali itu saja, tahun 45 itu. Nah, tiap tahun tanggal 17 Agustus datang itu, kalau memperingati bagaimana? Nah, memperingati itu mengenang peristiwa dulu. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, nah, bangsa ini diberi kemerdekaan. Mestinya banyak untuk beramal soleh, menjaga kemerdekaan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ora kok malah guntem teman sepengi ora. Ya, aren ucul kelambi, naik sepeda motor keliling-keliling kota, lah itu namanya mengenang nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak bersyukur tapi disambut dengan kufur malah itu. Nah, mestinya menyambut Lailatul Qadar ya seperti itu, banyak beribadah, banyak baca Quran, banyak zikrullah lah gitu, merasa mengagungkan Allah dengan turunnya Al-Quran itu. Jadi kesimpulannya kalau ditanyakan masih turun Lailatul Qadar masih ada enggak, kalau itu dimaksudkan turunnya Al-Quran berarti setelah Nabi wafat sudah tidak ada. Namun yang masih berpendapat seperti itu ada, ya silakan. Ya, tanda-tandanya apa saya enggak tahu. Kalau saya termasuk orang yang tidak meyakini ya, turunnya Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, kirim pahala pada ruh enggak ikut, tapi makmum nah itu apa itu termasuk menghormati? Tidak, ya, karena rusaknya imam tidak membawa rusaknya makmum. Dalam jamaah itu kalau imamnya salah, ya, tidak membawa kepada makmumnya. Hanya makmum kalau dia tahu imamnya salah mempunyai kewajiban meluruskan. Nah, masalah kunut tadi, imamnya memakai kunut, dia tidak merasa salah, dia menganggap itu benar. Ya, lah makmumnya menganggap tidak benar, maka tidak diikuti. Maka mengikuti imam itu yang benar, yang dirasa benar diikuti, yang tidak enggak usah diikuti. Kalau ternyata itu nanti salah, tanggungannya imam, makmumnya tidak memikul. Ini kan? Jadi bukan termasuk menghormati, tidak. Kemudian bagaimana hubungannya dengan hadis laki-laki memakai cincin? Memang di dalam surat Al-A'raf itu Allah mengatakan siapa yang mengharamkan, coba dibaca aja. Nanti biar mengerti posisinya. Surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus mereka saja di hari kiamat.
Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah mengeluarkan perhiasan ya di dunia ini dan makanan-makanan yang baik itu untuk hamba-hambanya yang beriman dalam kehidupan di dunia. Maka siapa yang mengharamkan? Ya, Allah mengeluarkan perhiasan, mengeluarkan makanan-makanan yang baik itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Ya. Maka karena itu kehidupan di dunia yang menikmati bukan orang yang beriman saja, orang kafir pun bisa. Kholisatan yaumal qiyamah, ditandaskan oleh Allah khusus nanti di akhirat. Jadi kalau orang yang beriman boleh menikmati makanan-makanan yang baik-baik, boleh menikmati perhiasan yang sudah dikeluarkan oleh Allah, memang itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Nah, adapun di akhirat malah dikhususkan. Maka orang di akhirat nanti yang bisa memakai perhiasan, ya, yang bisa memakan makanan yang baik-baik itu hanya orang yang beriman. Orang kafir nggak bisa memakai perhiasan. Orang kafir gak bisa makanan yang baik-baik, wong makanannya nanti pohon yakum. Minumannya pun cairan besi yang mendidih atau nanah bercampur darah yang mendidih, itu orang kafir. Kalau orang yang beriman, khomer pun lezat. Ya, kalau di dunia khomer haram, untuk orang beriman nanti di akhirat jadi halal. Minuman segar tidak memabukkan. Susu, bengawan susu, madu itu ya, mengalir. Dan intinya orang kafir nggak bisa merasakan itu. Buah-buahan segala macam buah-buahan boleh disediakan apapun yang diminta. Orang kafir nggak bisa. Perhiasan nanti di sana diberi perhiasan gelang, kalung emas sampai ibu-ibu putri-putri yang suka itu ya. Nanti gelas, piring, cangkirnya pun dari emas semua. Aja tekan lah mas kono karo mas kene padha apa enggak. Nah, contohnya itu gaib. Emas di sana apa seperti ini jelas berbeda karena di surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah ada yang mata melihat, telinga mendengar, hati yang tergores dengan keindahan kemegahan surga itu belum ada. Berarti semua kenikmatan surga itu di dunia belum pernah ada. Nah, belum pernah ada. Maka nanti di akhirat, di hari kiamat nanti orang yang beriman diberi perhiasan-perhiasan yang kalau sekarang disuka emas di sana diberi emas juga nanti. Nah, itu kan. Nah, bagaimana dengan haramnya Nabi itu? Kalau hadisnya itu sahih, pertama harus kita yakini tidak mungkin Nabi atau Muhammad diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi karena diberi Quran. Nah sekarang kok berbicara menentang Quran tidak mungkin. Ya. Tapi kalau hadisnya itu sahih maka harus dipahami yang sesuai dengan Quran itu namanya ditakwil. Ditakwil itu artinya diambil pengertian yang cocok. Ya. Jadi kalau ini haram Nabi juga mengharamkan kan bertentangan dengan Quran. Kalau Quran la raiba fih pasti benarnya. Maka Nabi mengatakan itu tentu ada arah-arah tertentu, mungkin mendidik ya, supaya orang tidak berlebih-lebihan bermegah-megahan padahal zaman saat itu memang ya, perjuangan sangat membutuhkan daripada kamu untuk bermegah-megah berbangga-bangga itu gunakan untuk sabilillah. Nah, maka tingkatan haram memakai emas di situ tidak seperti haramnya di dalam Al-Qur'an. Paling tinggi ada yang berpendapat paling tinggi hukumnya hanya makruh. Memakai ya boleh tidak berdosa, tidak memakai lebih baik. Itulah yang ini salah roh tadi. Terus istri yang ditinggal mati suami tanpa dicerai, orang usah dicerai kalau tinggal mati kan otomatis, ya dah. Masa arep mati apa, wah bojoku lali lho tak cerai, terus uripne mencerai ya ndak usah. Ya, istri yang tinggal mati suaminya otomatis dah cerai, itu namanya cerai mati. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. Jadi istri yang ditinggal mati suami kalau mau nikah lagi tunggu 4 bulan 10 hari. Baru boleh nikah dengan orang lain. Ya, kalau nikah dengan mantan suaminya nggak boleh, nggak bisa ya, karena mati udah. Kemudian bagaimana nikah siri?
suaminya pergi, belum mencerai, pergi tanpa genah. Nah, mula tak kandhani to, aja seneng nikah siri. Kalau nikah itu, nikah pemerintah ini nurut agama juga sah, nurut pemerintah sah. Nurut pemerintah maksudnya memudahkan urusan. Kalau misalnya terjadi seperti ini tinggal pergi, kalau dulu nikah pemerintah ada catatan di situ, gugatnya nang pemerintahan. Saya ditinggal suami saya pergi sudah sekian tahun, ndak ada kabarnya, ndak beri nafkah, ndak inilah bagaimana nanti pengadilan memutuskan untuk cerai. Tapi kalau nikah siri ditinggal pergi, yang mencerai siapa? Nah, nanti kalau masih ada, datang yang nikahkan dulu, biar yang menikahkan dulu menceraikan. Nah, yang menikahkan udah mati. Nah, kepada siapa nanti? Kalau dekat pemerintah, walaupun naib yang nikahkan dulu udah mati, gantinya ada lagi gitu loh. Nah, maka saya anjurkan warga MTA kalau nikah ndak usah nikah siri. Nah, buat apa tuh kan nikah siri? Wong nikah cara pemerintah itu ya sah nurut agama, sah nurut pemerintah. Kalau terjadi seperti itu kan kasihan wanita. Orang mulai akhirnya nikah dengan bareng saya nikah sesuk teko suaminya. Nah, gimana? Kacau kan? Nah, urung mekat kok, lah mbok tinggal suwe. Nah, maka lebih baik ndak usah nikah siri. Goreng telur yang masih ada embrio, mungkin neneng kutuke ya sudah telur ada kutuknya, halal apa enggak? Saya tanya halal enggak? Halal ya toh. Kalau itu kutuk urung dibelah ini wis apa itu lah. Karena ada hadis Nabi juga, orang yang menyembelih sapi atau unta atau kambing, di dalamnya perut kambing atau unta atau binatang tadi ada apa janinnya, embrionya, apa ada kambing kecilnya lah itu, maka sembelian induknya itu cukup untuk sembelian anaknya. Jadi tidak, walaupun nanti anaknya di dalam perut setelah dibuka udah mati, itu halal dimakan. Orasan tidak disebelah dewe ada. Nyembelih gimana? Padahal sudah wujud kambing atau sudah wujud sapi, sudah unta, sudah wujud. Tapi karena induknya disembelih mati, ya dia ikut mati. Walaupun belum disembelih, itu halal. Maka kalau kamu goreng telur tadi ada apa? Ada anak ayamnya, telur kemelekeran tuh ya. Nek doyan ya wis panganen ya. Ora gila aman-aman dibuang. Ya. Jadi kalau ada ayam angrem beberapa hari kok tidak netes-netes, dipethek wae ning anake goreng sisan wae gitu. Ya. Apakah MTA tidak punya pondok pesantren untuk khusus orang tua karena sudah panti jompo sudah ada, ya, yang diberi modal lah, panti jompo sudah banyak kok, ya, pondok lansia itu nanti, ya maka kalau mau mencari modal untuk mati jangan jagake nek wis tuwa, ya, karena apa? Kadangkala yang muda itu matinya mendahului. Itu udah golek ke sangu, diajari sangu mati, ora mati-mati malah sing nom sing gorong belum banyak sangu malah mati dulu. Maka Nabi kita pesan irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, kita akan kedatangan lima hal, maka sebelum kedatangan 5 itu gunakan persiapan 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya, masa muda banyak amal perbuatan yang baik, amal soleh, banyak berbuat baik. Nah, nanti kalau sudah tua tidak sehebat ketika muda. Kalau muda mau apa aja, kalau sudah tua berdiri mau sholat tahajud berdiri agak ya pusing, sudah gemeter. Nah, maka ketika muda jangan malas-malas, kumpulkan sehingga nanti kalau tua tidak banyak bisa berbuat baik ketika kemuda, tapi ketika muda sudah banyak tabungannya, tabungan amal baiknya banyak lah. Tinggal setelah tua tinggal sisa-sisa, bisanya hanya zikir ya zikir, tidak bisa untuk aktivitas seperti yang muda-muda dulu. Tapi saya dulu pernah ngalami muda, sudah lakukan semua ya. Maka jangan disia-siakan. Sihataka qabla sakomik, ya, kamu sehat sebelum datang masa sakit. Mumpung sehat ini perbanyak berbuat baik, jangan nunggu-nunggu setelah
sakit baru cita-cita sok nek mari saya akan begini. Enggak, sekarang aja empuk sehat. Nah, kalau sudah sakit mencita-citakan sehat kembali belum tentu dapat. Ya. Kemudian waghinaka qabla fakrika. Ketika kamu kaya sebelum kamu miskin. Orang kaya bisa jatuh miskin. Maka ketika kaya gunakan amal harta kekayaan atau amal ibadah untuk berbuat, untuk membelanjakan hartanya yang di jalan Allah yang bermanfaat. Nanti kalau sudah miskin, tidak bisa, jangan cita-cita besok kalau kaya lagi saya akan begini, akan begitu, belum tentu bisa kaya lagi. Ya, itu. Kemudian faraghoka qabla sughrika, masa longgarmu sebelum datang masa sempit. Yang terakhir khayataka qabla mautik. Jadi sebelum matilah, mumpung masih hidup, mati banyak amal perbuatan baik sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, itu maka mempersiapkan amal. Yang butuh sanggup amal itu bukan orang tua-tua saja, termasuk yang muda-muda. Disediakan pengajian seperti ini itu untuk mempersiapkan amal. Wal tandur nafsum maqaddamat. God itu juga dalam rangka mempersiapkan amal untuk besok menghadapi mati itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Terus apa lagi? Penanya berikutnya Bapak ini yang berbaju putih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Solo, Pak. Ya. Nama saya Bapak Joko Suharsono, pendengar setia Radio MTFM. Ya. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, perkenankanlah saya menyampaikan harapan dan sekaligus doa. Semoga panjang umur, keselamatan, dan tentunya disertai dengan kesehatan selalu Allah karuniakan kepada Al Ustadz yang saya cintai dan saya banggakan. Amin. Lain dengan Bapak, dengan tadi toh ngarep-arep sapa ganti nih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semua kebaikan. Terima kasih ya Pak. Amin. Sehingga suara kebenaran yang Al Ustadz sampaikan lewat Corong Persada FM kian tersebar dan selalu berkibar bukan hanya di penjuru Nusantara namun sampai ke pelosok penjuru dunia. Dan untuk saudara-saudaraku yang saat ini tengah mengikuti kajian di dalam gedung maupun di rumah atau bahkan yang mengikuti kajian lewat media internet, saya doakan pula semoga tetap sabar dan istiqomah ya, sekalipun gangguan dan hambatan selalu menghadang di depan kita. Ya, amin. Yang perlu saya tanyakan Bapak Ustadz, kemarin pada waktu kegiatan Nafar Ramadan saya sengaja tidak ikut. Nah, di sini saya merasa bersalah dan merasa berdosa karena saya tahu bahwa kegiatan Nafar Ramadan adalah berdasarkan surat At-Taubah ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim infiru khifata wasiqala wajahidu bi ambalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah dalam keadaan longgar maupun sempit dan berjuanglah dengan hartamu dan jiwamu pada jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Nah, perasaan saya yang demikian ini, saya tidak ikut Nafar Ramadan, lantas saya merasa berdosa itu apakah berlebihan atau tidak? Kalau seandainya tidak bersalah atau bahkan tidak berdosa, padahal saya kemarin itu kondisi saya sangat memungkinkan, kondisi saya sehat, waktunya ada dan juga biaya ada. Nah, kalau demikian halnya kepada semua saudara-saudara kita yang kemarin juga memiliki keadaan yang sama dengan saya, kemudian tidak ikut Nafar Ramadan, berarti juga tentunya mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Itulah Bapak Ustadz yang perlu saya tanyakan dalam kesempatan ini. Akhuru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ayat itu berkenaan dengan perang. Jadi Rasulullah mengumandangkan untuk perang. Siapa yang tidak ikut perang, ya itu termasuk mengabaikan orang yang ikut perang fisabilillah saat itu, baik dengan berat atau ringan, longgar atau sempit, malah suruh keluarkan dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jiwanya. Kalau kamu tahu, walaupun perang itu resikonya mati, ya, tapi kalau kamu
tahu, kamu lakukan itu lebih baik daripada kamu duduk termenung di rumah saudara-saudaramu, nabimu ya berhadapan dengan musuh untuk berperang. Jadi ayat itu memang berkenaan perang. Nah, kita memakai dasar ayat itu bukan situasi perang menghadapi musuh, ya, tapi nafar yang kita lakukan itu hanya memerangi hawa nafsunya. Kalau itu aja merasa berat, apalagi kalau dikirim perang untuk menghadapi musuh, tentu banyak pamit, alasannya macam-macam gitu ya. Alasannya wah jauh, wah saya dulu zaman dulu ya ada di perang itu alasannya saya paling tidak kuat. Kalau ketemu wanita berkulit putih, saya khawatir nanti tidak tergoda masuk neraka gitu. Nah, jadi kalau kamu khawatir tergoda masuk neraka, panasnya luar biasa itu, kamu sudah masuk neraka dulu sebelum masuk tergoda tadi. Nah, itu dengan Allah. Maka panas mana? Ada alasan terik panasnya matahari. Allah mengatakan panas mana neraka dengan teriknya matahari. Jadi padahal itu perang. Berangkat perang, situasi panas, terik, jalannya jauh, resikonya mati. Itu aja kalau kamu ikuti lebih baik kalau kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu ya lebih baik di rumah. Yang perang rekoso mati. Kalau di rumah kan ya enak-enak sama istrinya sama anaknya makan enak. Nah itu berarti kamu tidak tahu. Maka kalau ini nafar Ramadan itu melatih diri, membiasakan diri, semangat untuk berjuang fi sabilillah, walaupun dengan keluarkan harta, keluarkan tenaga, untuk praktek dalam hidup. Nanti sewaktu-waktu ada perintah yang lebih berat, kalau yang ringan-ringan sudah dijalankan ya mudah. Kalau yang ringan saja tidak berjalan, apalagi yang berat. Nah, maka mudah-mudahan kalau kemarin sebetulnya ada mendukung biaya, mendukung kesehatan, mendukung kendaraan tidak berangkat, ya mudah-mudahan tahun depan kalau masih ada kesempatan lagi, nah tidak disia-siakan. Itu Bapak ya. Silakan Bapak di tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Bojonegoro, Tat. Oh, Bojonegoro dari ya. Dari binaan Bojonegoro. Nama saya Suwardi Bakri. Ya, terus? Alhamdulillah tadi malam saya tidur sini bersama istri, anak dan cucu dan teman-teman tidur di sini. Jam berapa sampai di sini, Pak? Jam 2. Jam 2. Berapa rombongan? 15 orang. Ya. Nanti tadi malam bersama-sama yang dari Banjarnegara itu datangnya sama-sama yang disebut. Oh, alhamdulillah ya. Saya sebelum masuk pertanyaan, ada titipan dari Parengan Tat yang 3 minggu yang lalu itu anaknya datang di tempat ini menanyakan tentang mau membuat kelompok pengajian itu ya. Bagaimana, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Kemarin itu saya datang untuk bermusyawarah dengan Pak Joko dan Ustadz yang mengampu di Singgan sana, tapi belum ada penyelesaian. Sampai sekarang saya masih menunggu tindak lanjutnya bagaimana. Itu hanya titipan anutan. Kemarin sudah 3 minggu ini saya baru bisa datang ke sini lagi. Jadi baru saya sampaikan. Terus kemudian saya ingin bertanya tentang orang munafik. Jelas orang munafik itu bahwa perkataan dan perilakunya tidak sama. Yang saya tanyakan, apakah orang-orang yang memakai KTP Islam kemudian beliaunya atau orang-orang tersebut tidak melaksanakan yang disyariahkan Islam itu termasuk orang munafik? Yang kedua adalah setiap ajaran Al-Quran bahwa orang-orang yang masuk neraka itu kekal di dalamnya. Tapi banyak pengajian-pengajian yang di radio itu saya dengar baru kemarin bahwa orang-orang itu semua pasti akan masuk neraka lebih dulu. Apakah ada ayat yang seperti itu? Kemudian yang paling akhir adalah di surat Al-A'raf ayat 46 bahwa orang yang dosanya banyak dan yang pahalanya banyak jelas masuk surga atau neraka. Tapi di ayat 46 itu ada orang yang ditempatkan di Al-A'raf. Itu orang yang bagaimana?
Demikian Tat, ada kurang lebihnya, ada perkataan saya yang tidak enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Joko nanti saya ingin bertemu Pak. Ya, monggo. Jadi kalau rencana membuat binaan silakan aja kumpul. Misalnya pendengar-pendengar radio mau kepengen ada binaan langsung dari MTA pusat, ya adakan kajian dulu di sana berapa orang binaan, terus kemudian membahas, membicarakan pakai modal brosur yang kita buat itu, misalnya beli bendel brosur dikaji bersama-sama. Nah itu nanti kalau tidak bisa dicatat mana yang kurang paham ditulis. Kalau memang ingin ada binaan yang dari MTA, kirim surat minta ke MTA pusat untuk dibina kelompok yang diadakan di sana, itu dibina pengasihan ini dari MTA pusat. Nanti boleh, jadi kita kirim permohonan untuk dibina, nanti kita kirim guru yang membina di sana, gratis, tidak usah bayar. Nah, itu ya. Karena mengapa tidak usah bayar? Karena di Quran diterangkan tadi kan, qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah atas seruan dakwahku, tidak minta upah apapun. Nah, itu. Dan yang kedua, orang yang KTP-nya Islam, tapi dia Islam apa munafik, ya. Kalau seperti itu mungkin karena tidak tahunya. Ngaku Islam, ngaku Islam, wes. Tapi jelas saja kalau dia tidak sholat kafir gitu kan, tidak sekedar munafik, kafir. Karena yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Kalau dia tidak sholat, ya kafir. Ya walaupun KTP-nya Islam, ya, tapi dia tidak termasuk orang Islam karena tidak sholat tadi. Apakah ada ayat semua yang masuk? Ya itu mungkin yang dipakai dasar mereka itu biasanya memakai surat Maryam ayat 71 itu, coba dibaca. Surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kalau ayat itu tidak ada seorang pun, semua kamu mesti mendatangi neraka. Ya dah. Nah, mestinya dia yang dimaksud itu siapa orang itu? Ayat sebelumnya yang dibaca. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya terus? Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Terus? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Terus? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, paham kan? Jadi orang yang masuk neraka itu sudah tahu Allah siapa yang mestinya masuk neraka, siapa yang mestinya masuk surga. Tidak ada mestinya masuk surga dimasukkan neraka, itu enggak ada. Maksudnya siapa yang masuk neraka? Orang-orang kafir, karena Allah menyediakan neraka itu untuk orang-orang kafir. Fattakun narolati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya, sedangkan orang-orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin, itu orang yang bertakwa disediakan oleh surga. Maka Allah sudah tahu siapa yang mestinya masuk neraka, siapa yang mestinya masuk surga, tahu. Jadi tidak ada seorang pun kecuali
mesti mendatangi neraka, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Tidak mungkin orang bertakwa masuk neraka. Itu ya yang dimaksud Pak. Jadi kadang-kala terus membaca ayat jangan dipotong itu aja, tidak bisa ayat itu. Kalau motong-motong kacau. Ada ayat yang mengatakan fawailul lil musallin, mbok potong semono, celaka orang yang sholat. Nah, terus nggo dalil, nggo tablik ning ngendi-endi lho. Wong sholat iki cilaka lho ayate. Nah, mula jodoh sholat kan gitu ta. Nah, mesti kelanjutannya, tidak cukup begitu aja, ayat itu harus diteruskan. Bagaimana? Maka kadang-kala ayat itu ada sambungnya dari sebelumnya dan kadang dengan sesudahnya. Kalau kita melihat ayat itu, yang dimaksud orang masuk neraka itu orang-orang kafir, nggak ada yang kelewatan, mesti masuk neraka semua. Nah, orang yang beriman diselamatkan oleh Allah, nggak ada yang masuk neraka. Selamat datang ini Pak, masih ingat nggak dengan beliau ini? Nah, ini Pak Fitra Salam yang kemarin di Manahan. Beliau ini alhamdulillah sempat hadir ke sini lagi. Sama Ibu apa? Ya sama Ibu, alhamdulillah selamat datang Ibu. Inilah pusat kajiannya. Yang kemarin insya Allah ini semua hadir di Manahan kemarin. Ya, jadi beliau yang dari Menteri Olahraga Pemuda dan Olahraga, dia mewakili Pak Menteri kemarin mengisi pengajian di Manahan. Sekarang sempat hadir ke sini. Alhamdulillah. Berarti beliau cinta dengan kita ini. Tidak sekali ketemu tidak puas, tidak malam belum tutup, maka disambung pertemuan pada siang hari ini. Baik, kami lanjutkan sebentar Bapak. Ayo terus. Nah, sekarang Al-A'raf coba dibaca. Ayat 46 itu. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 46. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, yakni penghuni surga dan neraka, ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Jadi orang ini calon masuk neraka apa surga? Ya, dia itu calon masuk surga, hanya belum. Ya, jadi nanti ada orang ahli masuk surga, masuk neraka, sudah jelas tandanya. Lah beliau ini sebetulnya juga masuk surga, tapi belum sampai gilirannya. Maka mengucapkan assalamualaikum pada orang ahli surga, selamatan buat kamu. Sebetulnya dia ingin segera masuk, tapi belum, nanti akan masuk surga. Ya, mengapa belum? Ya, mungkin dia termasuk orang-orang yang kaya, banyak urusan nanti. Karena nanti Allah akan katakan latus aluna yauma idin anin naim. Nyata? Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti akan ditanya, dimintai pertanggungan jawabnya. Termasuk kamu dapat harta dari mana, kamu gunakan untuk apa. Nah, itu nanti ditanya oleh Allah. Kaki manusia belum bergerak sebelum mendapat pertanyaan itu. Kamu hidup untuk apa? Kamu sehat sampai badanmu sakit, sampai mati, gunakan untuk apa? Itu ditanya semua itu. Nah, maka orang kaya pertanyaannya dengan orang miskin lebih cepat mana? Orang miskin. Orang miskin tidak banyak persoalan. Gitu? Nah, kalau orang kaya ini banyak persoalan, ditanya, kamu dapat harta dari mana? Hasil korupsi apa hasil kerja? Ditanya nanti. Mungkin kalau di dunia ini korupsi merasa aman asal tidak konangan, tidak diusut KPK, wis merasa aman. Di hadapan Allah tidak bisa aman. Nah, nanti akan ditanya semuanya. Maka dikatakan oleh Allah, dunia ini mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jangan senang-senang, banyak harta, banyak ini, itu tipuan. Ya, yang tidak bisa kamu nikmati untuk selama-lamanya. Nanti di hadapan Allah persoalan berat. Maka orang yang disebutin nanti sebenarnya dia orang ahli surga, tapi belum saatnya. Tapi nanti dia masuk surga. Maka dikatakan sebenarnya sudah menginginkan masuk surga, tapi belum. Mereka
belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya, ya. Jadi ingin segera masuk tapi belum. Maka kepingin wong sing ahli surga, wah tampak gembira-gembira dan sebagainya, dia senang, jadi selak kepingin masuk tapi belum. Ya, jadi dia nanti calon masuk surga. Nah kalau orang yang udah masuk neraka, sebetulnya ya kepingin masuk surga, tapi ditunggu nanti kalau sudah ada unta masuk. Coba dibaca ayatnya, surat Al-A'raf juga. Surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Nah, jadi orang kalau sudah terlanjur masuk neraka, jangan harap masuk surga. Ya, memang Allah menjanjikan orang ahli neraka nanti bisa masuk surga, tetapi syaratnya kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Itu padahal maksudnya tidak mungkin, tangeh lamun unta kok masuk lubang jarum, itu gimana? Ya. Namun kalau kamu tetap menunggu ya boleh aja, silahkan. Terus ada yang mengatakan, oh, kalau Allah menghendaki unta masuk lubang jarum kan ya bisa. Bisa, memang Allah itu menghendaki apa aja bisa kok. Orang kafir dikehendaki masuk surga ya bisa. Orang bertakwa dikehendaki masuk neraka bisa enggak? Bisa. Tapi kalau begitu, ya berarti firman Allah tidak bisa dipegang. Berarti bohong. Maha suci Allah dari sifat kebohongan. Ya, karena Allah membuat surga itu katanya untuk orang beriman, atau orang kafir masuk neraka. Orang kafir masuk surga, ya. Nah mungkin kan, sebaliknya membuat neraka untuk orang kafir. Lah kok ada orang beriman masuk surga? Berarti tidak ngantuk berarti apa ya? Jadi singkatnya orang beriman mesti masuk surga, orang kafir mesti masuk. Tidak mungkin Allah akan salah menempatkan. Salah keliru itu sifat kelemahan. Maha suci Allah dari segala sifat kelemahan. Nah, kalau ada orang masuk neraka mengharapkan surga, ya tunggu dulu nanti. Kalau ada unta masuk lubang jarum nanti masukkan surga. Padahal itu menurut Allah itu kata-kata itu sebenarnya jangan kamu harapkan. Jangan kamu harapkan. Ya. Tapi orang-orang ahli kitab itu menganggap paling saya nanti masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 80 itu. Nah, orang Islam banyak yang mengikuti itu, Allah paling sok neng neraka sebentar terus masuk surga. Surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, dia beranggapan saya nanti masuk neraka hanya sebentar, hanya beberapa hari dapat hitung itu hanya sebentar. Maka Nabi Muhammad disuruh menyatakan, coba tanyakan pada mereka, kamu kok mengatakan akan masuk neraka hanya sebentar, itu apa memang sudah mendapat janji dari Allah? Kalau Allah menjanjikan kamu masuk neraka sebentar, Allah tidak pernah mengingkari janjinya, pasti ditepati. Tetapi kalau Allah tidak menjanjikan seperti itu, kok kamu mengatakan seperti itu masuk neraka sebentar, itu apa hanya angan-anganmu sendiri? Nah, ya. Itu maksudnya orang masuk neraka itu khalidina fiha abada. Orang masuk neraka abada, orang masuk surga juga begitu, sama. Maka jangan harapkan
mau masuk surga walaupun harus lewat neraka dulu, kecelek kamu. Kalau lewat neraka dulu, masuk surganya nunggu kalau unta masuk lubang jarum. Kalau belum ada ya tungguin terus. Nah kalau sampai ada unta masuk lubang jarum, berarti Allah merubah ketetapannya. Sedang Allah mengatakan, ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Allah sudah membuat suatu ketetapan, ketetapan Allah itu tidak akan mengalami pergantian, tidak akan mengalami perubahan. Maka tetap surga ya surga terus, neraka neraka terus. Maka itu kita berusaha menjadi orang itu ingin masuk surga tanpa lewat neraka, gitu loh. Kalau ada saudara-saudara yang mau lewat neraka dulu ya silahkan, itu hakmu. Gitu. Saya dulu tak lekat, idep-idep ngerasakan neraka ya silahkan, itu aja. Itu seperti perbandingannya seperti Nabi mengatakan, orang yang bisa menangis, matanya itu mengeluarkan air mata menangis karena takutnya kepada Allah, ya, menangisnya karena takut pada Allah, bukan nangis kehilangan duit, bukan nangis dicopot jabatannya, bukan nangis karena kena PHK, bukan nangis karena anaknya mati, bukan, nangisnya karena takut kepada Allah. Kata Nabi, tidak akan disentuh api neraka sehingga air susu itu bisa kembali ke teteknya. Air susu bisa kembali ke tetek. Mungkin enggak air susu yang dikeluarkan itu dikembalikan ke teteknya lagi, bisa enggak? Metungin di dalane. Walaupun tadi bisa dikeluarkan, diperes bisa keluar, ting balik kene ra iso. Itu maksudnya orang yang nangis karena takut kepada Allah tidak disentuh api neraka sehingga air susu tadi bisa kembali ke teteknya. Maksudnya tangeh lamun. Seolah-olah orang yang nangis karena takut pada Allah itu dijamin masuk surga. Tapi menangis takut karena Allah itu tidak gampang. Ya, nek nangis kehilangan duit mudah. Ya, mudah itu. Masih ada ya satu lagi nih. Dari ibu dulu sekalian, yang ibu yang di belakang tuh yang tadi sudah berdiri. Oh, enggak, bentar ya, saya berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dari Semampir, Banjarnegara, Pak. Banjarnegara. Ya, saya akan menyampaikan masalah kulit sapi kurban, Pak. Apa? Kulit sapi kurban. Oh, ya, Saya itu bingung. Ya, saya seteman. Itu kalau dulu sudah pernah dijual untuk beli daging, katanya tidak sah itu. Lah, bagaimana yang sah menurut syariat Islam yang benar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masa kini itu banyak orang yang menjalankan ibadah haji dengan cara dana talangan dari bank. Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam yang benar? Katanya ada yang memaksakan diri, yang benar yang bagaimana? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu ya, kalau daging korban, kulit korban tadi dijual, dibelikan daging, itu memang tidak pas. Ya, karena kalau dibelikan daging yang disembelih tadi bukan untuk dikorbankan. Dijual ke daging ke pasar, padahal yang di pasar tadi menyembelih sapi bukan untuk korban tapi untuk dijual. Maka kalau bisa dari itu, kalau mau diperbanyak ganti-gantikan daging lagi, dari kulit sapi berapa biji tadi dikumpulkan, lah nanti ditukarkan kambing terus disembelih. Itu namanya penyembelihan untuk korban. Kalau ditukarkan daging enggak. Kalau satu ya supaya kalap semuanya, ya kan? Tidak usah dikuliti, dicacai saja. Seperti di Jakarta di Pondok Cabe dulu ya begitu, susah akhirnya dicacah sak kulitnya itu, sak dagingnya kulitnya dicacah. Nah, ternyata dibagikan, dimasak, kalau masih kulit masih basah itu ya enak, ojo wis kering lagi tidak bisa, itu boleh itu. Kalau tidak ya dibagikan, diberikan orang, jangan dijual, ya, jangan diberikan orang aja. Kemudian yang kedua, Talangan hajinya. Talangan haji itu memaksakan. Memang ibadah itu kalau dipaksa biasanya enggak.
Itu namanya bukan memaksakan, itu idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, laksanakan semaksimalnya. Semaksimalnya saya bisa ibadah haji tapi harus hutang dulu. Tapi saya ada jagan untuk nyaur hutang, itu boleh. Talangan haji itu akhirnya kan ya hutang dulu. Nanti digenepi kalau sudah sampai saatnya, itu boleh, nggak apa-apa. Haji arisan, kalau di MTA banyak yang haji, ibadah haji arisan. Arisan itu akhirnya yang dapat duluan kan ya hutang. Gitu? Hutang, nanti yang dapat duluan padha karo dihutangi anggota arisan itu. Boleh, itu berusaha maksimal. Kalau tidak begitu, ibu-ibu beli rumah aja juga mau kredit kok. Nah, orang kredit tidak punya rumah itu kan. Nah, pada rumah, padahal haji ini wajib. Orang Islam itu wajib haji. Seumur hidup sekali aja wajibnya. Maka kalau bisa itu sah, boleh, tidak mengurangi apa-apa. Kenyataannya memaksakan ini ternyata dipaksakan ya kuat ibadah haji. Nera dipaksakan santai-santai aja nganti sepuh ya, orang iso ibadah haji. Nah, itu kan betul, itu yang begitu itu betul. Satu lagi nih, Pak. Ya, terakhir dari Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Lampung, Pak Ustadz. Ya. Nama saya Imam Nawawi. Alamat saya di Desa Sidomakmur, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sidomakmur ya. Iya. Alhamdulillah. Desa Sidomakmur. Ya, mudah-mudahan makmur tenan. Terus? Insya Allah, Pak Ustadz. Nah. Sini saya datang kemarin dari hari Jumat jam 9, nyampainya kemarin sore jam 18.15 menit. Sudah pernah ke sini? Belum pernah, Pak Ustadz. Kok bisa sampai ke sini penunjuknya? Saya cuma ikut bis, diturunkan di Solo, terus habis itu tanya sama tukang becak, ternyata semua orang Solo ramah semua, Pak Ustadz. Ya, maka Saya diantarkan ke gedung MTA. iya, kalau tidak ramah kan tidak dikirim ke Jakarta. Iya, Pak Ustadz. Maka orang Solo saking ramahnya, Iya. besok pagi dilantik jadi gubernur DKI. Alhamdulillah. Besok pagi. Terus? Alhamdulillah saya bisa hadir di gedung MTA ini pagi ini dalam keadaan selamat dan bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Ya, yang sudah saya rindukan 2 tahun yang lalu. Oh, Saya hanya sekedar mendengarkan radio dan kali ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ustadz. Masa? Ada titipan Ya, dari alhamdulillah, istri ya. saya, Pak. Ya. Pertanyaannya yang pertama hanya cuma 2 ya. Pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana hukumnya sesembelihan orang yang kadang-kadang sholat dan kadang-kadang juga tidak sholat. Kadang-kadang juga saya dianteri itu, dan itu pun walaupun ragu tapi tetap saya makan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya daging sesembelihan yang untuk akikah yang pelaksanaannya anak itu sudah berumur 12 tahun. Itu juga dagingnya diantar. Saya memang tidak berkecimpung di dalam katakanlah di perawangan itu, sehubungan itu kakak saya sendiri, saya tidak ikut berkecimpung di sana. Cuma dagingnya diantar. Dan itu dagingnya juga saya makan. Karena saya belum tahu tuntunannya, saya mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Kalaupun itu haram, apakah saya dan keluarga saya berdosa? Kalau itu halal, ya alhamdulillah, itu memang sudah saya makan. Terima kasih, itu Pak Ustadz, mohon petunjuknya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrimu juga mendengarkan enggak ini? Iya Pak Ustadz, Mendengarkan di rumah mendengarkan. Oh, sudah kencan toh? Iya. Ya, ini Ibu, ini suamimu sudah sampai di sini. Hati ngaji betul. Ojo pamit ngaji ora tekan.
Ya, jadi pertanyaan pertama, sembelian orang yang kadang sholat, kadang tidak sholat, itu saya yakin karena tidak tahunya. Jadi dia orang Islam, tapi tidak tahu sholat itu ya ibarat pakaian, nek sumuk dilepas gitu ya. Karena nek sedang repot ya tidak sholat, tapi kalau tidak repot sholat, itu insya Allah halal. Karena dia berbuat begitu karena belum tahu, tapi dia sholat, tidak masuk agama lain, dia Islam, sholat, hanya sholatnya belum aja karena tidak tahu. Maka orang semacam itu perlu diberitahu. Dan orang yang semacam saudara tanyakan itu mungkin tidak hanya satu, tunggale akeh. Sing ora salat, sok sholat seorang itu mungkin ada. Wong ada yang ketua salat aja nanti lagi piknik ya seneng-seneng karo kancane ora sholat. Ada lagi karena sibuk sedang rapat ora sholat, gitulah. Nah, karena tidak tahunya. Kemudian masalah hukum daging akikoh, lah ini keterlaluan umur 12 tahun kok di akikoi ya ta. Akikoh itu hari ke-7 dari kelahiran ya ta. Nah mestinya kalau tidak hari ke-7 bukan hak akikoh lagi. Nah mestinya kalau kamu tanya itu sebelum makan dagingnya. Sudah dimakan, ditanyakan kalau itu haram apa bisa kamu lepehkan lagi? Nah, bisa kan? Nah, kalau ragu kata Allah, kata Nabi, tak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kalau kamu ragu tinggalkan. Wah, daging kok ditinggalkan eman-eman ya. Nah, jadi itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Maka besok lagi ditahu akikah itu ya. Kalau niatnya akikah karena akikah itu ibadah, nusuk. Ibadah harus nurut aturan, nurut tuntunan. Ya. Nah, menurut tuntunan yang diajarkan Nabi, ibadah akikah itu hari ke-7 dari kelahiran. Kurang dari 7 atau lebih dari 7 bukan akikah lagi. Padahal akikah itu ibadah, inna sholati wa nusuki, lah akikah itu nusuk. Nusuk itu menyembelih hewan tujuannya beribadah. Nah, boleh ya, jadi harus begitu. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Nanti sebelum saya akhiri, nanti kami mohon sepatah dua kata dari Bapak Fitra Salam yang ketemu kita kedua kalinya di sini. Barangkali ada pesan-pesan untuk kita setelah bertemu kita di mana itu, di Manahan kemarin, ya dengan ya tadi waktunya singkat kan, nah ini ketemu langsung. Dulu ibu-ibu misalnya ya nggak bisa lihat beliau dengan jelas, wong jauh. Nah sekarang agak dekat, nah, nanti bisa lihat. Yo kita dengarkan apa yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan untuk apalagi pemuda-pemuda nih ya, ketuanya juga di sini, pemuda sini semangat apa untuk kelanjutannya. Nah, kita setelah diresmikan, dikukuhkan, dideklarasikan kemarin, langkah apa? Karena beliau ini termasuk ya bagian kepemudaan. Dan nanti maka pemuda kita setelah dideklarasikan apa yang perlu dinasihatkan untuk kita. Ya, sudah ya. Monggo Bapak Fitra Salam, kami berikan kesempatan untuk ya bertaaruf pada warga kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz dan sahabat-sahabat semuanya, peserta majelis tafsir Al-Quran. Seminggu yang lalu saya hadir di kota Solo ini, di Stadion Manahan, dan saya menjelang pulang sempat berkata sama Pak Ustadz, jika Allah mengabulkan, insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke sini. Ternyata Allah mengabulkan. Saya pagi ini datang ke sini dan kebetulan kemarin sore saya hadir di Taman Sriwidari, Taman Hiburan, membuka Pekan Kreativitas Pemuda, di mana di situ diadakan berbagai kreativitas selama 1 minggu,
dan itu bantuan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian yang kedua, saya bersyukur alhamdulillah baru pertama kali hadir Pak pengajian Majelis Tafsir Al-Quran ini, dan saya sangat-sangat terharu, sangat-sangat bangga dengan begitu banyaknya Pak peserta Majelis Tafsir Al-Quran ini. Ada beberapa catatan saya dalam pengajian ini yang menurut saya sangat penting sekali, khususnya bagi anak-anak muda. Pertama, saya melihat pengajian ini semua pegang Al-Quran Pak. Ini luar biasa. Biasanya pengajian anak-anak muda tuh jarang pegang Al-Quran, mendengar saja. Ini menurut saya suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, semua pegang pulpen, nyatet semuanya. Ini seperti, ya ini jarang terjadi dan jarang saya lihat. Dan sepengetahuan saya pengajian seperti ini yang pernah saya lihat ada di Masjidil Haram, di mana ada pengajian ayat per ayat semuanya, dan ini di Masjidil Haram tentunya menggunakan bahasa Arab ya Pak ya, di sini bukan bahasa Indonesia. Jadi pengajian ini betul-betul menurut saya sangat detail. Jadi anak-anak muda khususnya itu diberi pelajaran betul-betul berdasarkan apa yang ada di Quran. Ini bagi saya betul-betul suatu hal yang sangat positif bagi anak muda, karena banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang jauh dari Al-Quran Pak. Bahkan membaca Al-Quran pun tidak pernah. Sekarang saya lihat sekarang ini anak muda pegang Al-Quran, baca Al-Quran, dan mencoba mengerti tentang Al-Quran. Ini yang menurut saya kelebihan Majelis Tafsir Al-Quran yang dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Dan dalam kesempatan ini saya mohon izin bahwa sekarang ini bulan Oktober adalah bulan pemuda, khususnya kepada kaum muda anggota di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Mari kita peringati Hari Sumpah Pemuda ini dengan secara hikmat dan sederhana, karena untuk Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa Indonesia ini adalah negara yang cukup unik, negara yang cukup menurut saya jarang terjadi di mana-mana. Kita memiliki bahasa, memiliki lagu Indonesia Raya itu jauh sebelum kemerdekaan, jauh sekali. Kita memiliki bahasa 17 tahun sebelum merdeka. Kita memiliki lagu kebangsaan 17 tahun sebelum merdeka. Dan kita memiliki bangsa 17 tahun sebelum merdeka Pak. Negara-negara lain memiliki lagu kebangsaan itu setelah merdeka. Negara-negara lain memiliki bahasa itu setelah merdeka. Indonesia adalah negara satu-satunya yang memiliki bahasa, yang memiliki bangsa itu sebelum merdeka. Ini saya kira suatu hal yang menurut saya cukup penting. Dan untuk ibu bapak ketahui sekalian, khususnya kaum muda, yang mempelopori, yang mendesak kemerdekaan Indonesia itu adalah anak muda. Anak muda semua Pak. Bayangkan anak-anak muda sudah membuat konsep untuk bangsa, bahasa sejak tahun 28. Bayangkan perjuangannya Pak, baru merdeka alhamdulillah tahun 45. 17 tahun anak-anak muda untuk berjuang. Oleh karena itu, mumpung ini bulan pemuda, kami minta kepada kaum muda khususnya anggota pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, mari kita bergunakan, optimalkan bulan pemuda, bulan Oktober ini untuk melakukan refleksi, untuk merenungkan kembali kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara.
Saya kira Majelis Tafsir Al-Quran khususnya anak muda, pengajian ini merupakan kontribusi bagi perbaikan moral anak muda. Tadi saya dengar tadi dari teman-teman dari yang baru datang tadi, yang sudah tobat, ya kan? Ya itu saya kira, saya berharap juga anak muda semua tobat semuanya, ya kan, bukan hanya Mas saja, tetapi juga kita semuanya tobat. Mari kita menuju kepada jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau semua anak muda ini tobat, saya kira nanti tidak ada lagi orang yang narkoba, tidak ada lagi yang tawuran, tidak ada lagi yang mabuk-mabukan, ya kan? Oleh karena itu saya berharap anak-anak muda dimanapun juga, pemuda MTA menyebarkan virus-virus positif tafsiran Al-Quran ini, sehingga karakter anak muda, perilaku anak muda itu sesuai dengan hakikat substansi Al-Quran. Ini saya kira harapan kami kepada Majelis Al-Quran, dan kami dari Kementerian Pemuda Olahraga sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk perbaikan moral anak muda, dan khususnya bagi ibu-ibu tentunya tugasnya tentunya berat sekali, karena ibu-ibu adalah yang paling banyak bersama anak-anak, ya kan? Dan lingkungan pertama bagi anak-anak muda adalah ibu sendiri. Kami berharap ibu-ibu juga bisa memberikan perhatian kepada anak-anak yang remaja yang bakal muda. Dan tentunya kalau misalnya semuanya ini semua baik, insya Allah negara kita juga baik. Jadi sekali lagi saya bersyukur pagi ini, siang ini saya dapat hadir di Majelis Tafsir Al-Quran ini, dan saya berharap, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan saya datang lagi ke sini. Dan kalau tidak sempat mungkin nanti saya bisa mendengar dari radio, tapi saya belum pernah melihat di TV nih, nanti saya lihat, coba di TV yang mana nanti saya lihat. Tetapi paling tidak pengajian-pengajian seperti ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Semua pegang Al-Quran, bayangkan itu. Semua pegang pulpen, semua pegang nyatet semuanya. Ya moga-moga ini membawa implikasi terhadap kebaikan umat, khususnya kebaikan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Selagi selamat khususnya kepada peserta Majelis Tafsir Al-Quran, khususnya pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Saya mohon doa Pak Ustadz juga, semoga anak-anak muda Indonesia ini semuanya selamat, sukses, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Saya juga secara pribadi minta doa kepada Pak Ustadz, semoga saya, sekeluarga, teman-teman sekantor semuanya selamat dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan lebih kurangnya, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Pak Fitra Salam memberikan pesan yang sangat positif kepada generasi muda. Kenapa yang tua tidak dipesan? Ya, kenapa? Pertama ini karena bulan muda. Kalau yang tua itu sudah tidak dipesan, sudah paham. Ya, karena orang makin tua itu makin dekat kemana? Makin ke kubur. Masa dekat ke kubur masih mau mabuk-mabuk? Masih mau ya narkoba. Ya, mudah-mudahan dengan generasi muda ini, karena generasi muda itu sebagai penerus bangsa kita, kita harus mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Ya, mudah-mudahan dengan pesan beliau tadi, para pemuda MTA khususnya di seluruh Indonesia ini, baik yang ikuti pengajian di sini langsung atau yang lewat internet, lewat satelit, ya, lewat kajian jarak jauh, mudah-mudahan bisa mendengarkan dan memperhatikan, sehingga waktu mendatang ini deklarasi pemuda yang kemarin ada wujudnya, yaitu amalan-amalan yang positif, tidak hanya dideklarasikan terus tidak berbuat, tapi mudah-mudahan bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk generasi muda bangsa kita yang kita cintai ini.
Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, mari pengajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.